Ya, ketika kinerja kita tunjukkan bahwa saya waktu itu bekerja bukan karena pimpinan saya bekerja karena Allah. Ya, disiplin saya bukan karena pimpinan saya, tapi karena Allah. Ya, kemudian tanggung jawab saya bukan karena komandan saya, tapi karena Allah itu sendiri. Otomatis, ya, saya tidak mengharapkan menjadi seorang komandan, saya diangkat menjadi seorang komandan. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi menyapa Anda di Nikmat Ramadan. Tentunya kita masih membahas seputar korelasi berpuasa dengan etos kerja. Nah, ini Pak Darwito mau share seputar pengalaman terkait dengan etos kerja sendiri. Semoga juga bisa memberikan edukasi kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun juga bisa memberikan inspirasi yang positif, apalagi ini di bulan Ramadan. Silakan Pak Darwito. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi saya memiliki sedikit pengalaman ya pemirsa di rumah. Pengalaman yang menurut kami sesuatu yang sangat luar biasa, karena kami ini ditempa dari keluarga yang cukup sederhana, Mbak. Ya, cukup sederhana. Ibu saya seorang petani biasa, ya, kemudian ayah saya seorang guru SD dari desa, harus merantau ke Semarang dengan berdarah-darah. Itu artinya tidak berbekal apa-apa, ya, hanya berbekal pengetahuan saja, intelijensi, dan waktu itu spiritual pun juga belum tumbuh. Ya, memang di dalam komunitas kami di desa ini adalah semuanya Islam dan semuanya bisa membaca Al-Quran, tetapi nilai-nilai di situ masih belum paham waktu itu. Baik. Hingga kami harus merantau ke Semarang, ya, mencari jati diri, kemudian bekerja menjadi seorang security, ya, seorang satpam. Jadi seorang satpam pun juga berdarah-darah waktu itu, ya, karena nggak paham terhadap kehidupan, akhirnya babak belur, ya. Babak belur itu dihajar dengan nilai-nilai kehidupan yang akhirnya hampir setiap hari tidak menemukan sebuah kenyamanan dalam hidup kita. Ya, feel bad isinya, ya. Dongkol, jengkel, grundel, marah, pengen tukaran, pengen berantem, paidu-paidunan dan lain sebagainya, karena belum qiyamuhu binafsi, ya, belum bangkit kesadaran diri, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi gerak hidupnya ini diatur oleh opini orang lain, oleh pendapat orang lain, karena belum memiliki sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh. Nah, setelah diproses oleh Allah dengan jatuh bangunnya kehidupan, dan waktu itu gaji saya hanya 75.000, Mbak. 75.000 menjadi seorang security, ya. Baik. Seorang satpam di Sriratu, dan tidak cukup tentunya 75.000, hampir setiap bulan saya harus mengutang hanya untuk sekedar makan, 10.000, 20.000 dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir satu-satunya jalan ketika Allah menghajar kehidupan saya, akhirnya saya benar-benar KO. Kemudian saya mencoba untuk mencari jati diri, yaitu belajar tentang ngaji hakikat. Gitu toh. Nah, setelah mengaji hakikat di sana, kemudian diajari oleh salah seorang kiai yang sudah almarhum begitu. Nah, ternyata di sana setiap Al-Quran yang dibuka menemukan peristiwa-peristiwa saya semuanya. Loh, kok tahu? Loh, kok sama ya? Loh, kok sama persis ya? Akhirnya introspeksi diri. Ini perbaikan diri, ya. Semakin hari, semakin tahun berganti tahun, mulai tumbuh sebuah kedewasaan, baru tumbuh sebuah semangat yang sangat luar biasa. Tidak ada yang ditakuti dalam hidup ini, ya, karena apa? Mereka telah bangkit dari kesadaran dirinya. Yang ada hanyalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang harus kami pegang adalah nilai-nilai tentang ketuhanan itu sendiri. Baik. Akhirnya apa, Mbak Irin, diperjalankanlah lagi dari Satpam Sriratu, kemudian pindah ke Satpam Bank Suma. 1 tahun keluar, pindah Satpam Bank Suma dengan gaji tentunya lebih besar, ya, 250.000, ya. Lagi-lagi di PHK, Mbak, saya. Dan bukan di PHK, perusahaannya bangkrut. Jadi perusahaan yang saya ikuti selalu bangkrut. di Bank Suma, ya, dari diproses oleh Allah. Dari Bank Suma di sana, subhanallah, akhirnya apa? 3 tahun kemudian Bank Suma ini meredup, gitu, dilikuidasi, gitu. Yang akhirnya saya harus pindah lagi, ya, dengan bertatih-tatih belajar tentang spiritualisme di pelabuhan. Jadi waktu itu pada saat
ya teman-teman itu terlambat bekerja, saya sudah standby bekerja. Ya, teman-teman datangnya jam 8, jam 7 saya sudah datang. Ya, kemudian teman-teman pada malam hari itu orang minum-minum waktu itu ya di pelabuhan itu kan banyak teman-teman jahiliyah. Minum-minum, saya asik sholat tahajud sendiri. Pagi harinya teman-teman masih capek gitu, matanya merah dan lain sebagainya, saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat duha, ya, kemudian juga ikat pinggang sudah saya basuh semuanya, saya sudah ready. Yang akhirnya saya diangkat menjadi seorang komandan satpam waktu itu. Nah ini automatically ya, ketika kinerja kita tunjukkan bahwa saya waktu itu bekerja bukan karena pimpinan saya bekerja karena Allah, ya. Disiplin saya bukan karena pimpinan saya, tapi karena Allah, ya. Kemudian tanggung jawab saya bukan karena komandan saya, tapi karena Allah itu sendiri. Otomatis, ya, saya tidak mengharapkan menjadi seorang komandan, saya diangkat menjadi seorang komandan, leader di situ. Ya, alhamdulillah. Nah, dari proses perjalanan itu, terus malam itu saya sholat tahajud pagi, kemudian sambil sembari begitu di siang harinya saya dalam keadaan fresh teman-teman, karena malamnya dia harus bangun minum-minum, di pagi hari dia ya membuang-buang waktu, padahal Allah telah bersumpah demi waktu kan gitu, bahwa sesungguhnya manusia senantiasa dalam kerugian. Saya di siang harinya saya sudah mulai bekerja, ya, saya bisnis tentang kaos, tentang baju, tentang korek api. Waktu itu belum ada zamannya korek api yang tembak-tembakan itu, saya sudah punya tembak-tembakan korek api, ya, yang gas itu, ya. Alhamdulillah di siang hari saya bekerja, ada tambahan-tambahan di situ. Alhamdulillah Mbak Irin, dilalah ya perusahaan yang saya ikuti lagi-lagi dilikuidasi lagi, kolab lagi. Alhamdulillah atas izin Allah saya diterima di perusahaan Jepang. Ya, Audio Sumitomo Tekno di AST gitu waktu itu. Di AST pun juga begitu. Yang terpenting adalah tanggung jawab saya, pekerjaan saya, semua saya bereskan, semua selesai. Saya tidak urusan dengan personalia, saya tidak urusan dengan orang Jepang dan lain sebagainya. Urusan saya adalah antara SOP itu, kemudian saya tidak melanggar tentang nilai-nilai tentang ketuhanan itu sendiri. Apa yang terjadi, Mbak? Ketika saya di perusahaan itu, perusahaan Jepang itu digaji standarnya adalah waktu itu 400.000 oleh Allah, atas izin Allah subhanallah, sangat luar biasa, berlipat-lipat ya, waktu itu. Dari mana itu? Dari ketika saya sholat duha, ya, belum saat waktu jam kerja itu datang, saya duha terlebih dahulu. Saya mohon ampun, saya mohon minta ya petunjuk dalam hidup ini. Ada salah satu seorang personalian ya lewat lihat saya sholat. Baik. Nah, dia mengunderestimate saya, Mbak. Baik. Ya, mengunderestimate long satpam kok jadi ekspor impor gitu. Saya kebetulan di waktu itu di ekspor impor dan alhamdulillah berlipat ganda akhirnya. Dan akhirnya jadi seperti sekarang. Jadi seperti sekarang. Tentunya atas izin Allah, kun fayakun, luar biasa, Masya Allah. Pengalamannya luar biasa, Pak Darwito. Alhamdulillah bisa di-share kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga bisa menjadi edukasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Kalau 1 jam tidak cukup, Pak Darwito. Nampaknya kita harus bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih Pak Darwito sudah sharing bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan alhamdulillah pemirsa, terima kasih, semoga bisa memberikan edukasi kepada Anda. Saya Indriani dan juga Pak Darwito mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu berbuka puasa. Salam warahmatullahi wabarakatuh.